Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mengucap syukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan belajar di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Jadi bacaan kita sampai ke Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Namun akan saya bacakan di ayat yang ke-17. Berkata seperti ini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini kita melihat bahwa maka iman itu pada hakikatnya mati jika tidak dilengkapi dengan perbuatan. Dan tema pada hari ini akan saya berikan tema yaitu iman atau perbuatan. Jadi banyak perdebatan mengenai perikop ini, mengenai ayat ini. Bagaimana orang-orang salah memahami perikop ini bahwa mereka merasa bahwa dengan perbuatan mereka diselamatkan. Dan Paulus juga pernah menuliskan bahwa hanya dengan iman kita memperoleh keselamatan. Maka dari itu kita akan sedikit membedah dan melihat apakah apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan Yakobus ini bertentangan atau mereka berkesinambungan. Dan mari kita sedikit membedah dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengenai iman di dalam Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28 akan saya bacakan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Lalu di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi untuk memahami apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menekankan kita diselamatkan atau memperoleh keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Di sini disampaikan oleh Rasul Paulus karena jemaat pada masa itu mereka sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran Yahudi. Mereka sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran Yahudi. Bagaimana mereka menekankan hanya dengan mengerjakan taat pada hukum Taurat, maka mereka memperoleh keselamatan tanpa mengimani Tuhan Yesus. Dan hal ini yang membuat Rasul Paulus harus memberikan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ada ketika itu. Dan pada Galatia 2 ayat 16 dikatakan seperti ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini sudah dikatakan dengan sangat jelas bahwa kita diselamatkan, memperoleh keselamatan, dibenarkan itu hanya karena iman terhadap Kristus Yesus, dan perbuatan kita atau usaha kita tidak mempengaruhi hal itu. Dan saya akan memberikan sedikit referensi untuk kita dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 sampai yang ke-8 dan 21. Dikatakan seperti ini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan di situ kita semua tahu bahwa ini kisah tentang Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang dan mereka merasa malu. Dan mereka membuat pakaian untuk mereka sendiri. Mereka berusaha menutupi setiap dosa mereka. Lalu kita tahu kisah setelah itu Allah datang dan mencari mereka, memanggil-manggil mereka. Sebenarnya Allah tahu mereka di mana, tapi hanya Allah ingin pengakuan diri mereka. Allah ingin mereka menyambut panggilan dari Allah. Dan ketika bertemu di ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Dan kita bisa melihat di sini Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ini bicara soal penebusan. Jadi ketika kulit binatang ini diambil, pasti ada darah yang tercurah. Dengan kata lain, bahwa usaha manusia membuat pakaian menutupi dosanya, itu tidak berpengaruh. Dan Allah membuat
pakaian yang kekal, yaitu menutupi dosa manusia dengan penebusan, dengan darah yang tercurah. Ini hanyalah sebuah gambaran bahwa usaha manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tidak dapat menutupi setiap dosa yang ada. Dan ini yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam kitabnya. Lalu kita akan melihat, kita akan bandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Yakobus. Apakah Yakobus sedang menentang apa yang dituliskan Paulus atau justru sedang melengkapi? Dan kita bisa melihat bahwa kitab Yakobus ini ditujukan pada orang-orang beriman pada masa itu. Dan masa itu kitab Yakobus ini diberikan pada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi masalahnya mereka tidak melakukan perbuatan baik. Mereka tidak menghasilkan buah. Dan untuk itu Yakobus memberikan teguran. Untuk itu Yakobus memberikan nasihat kepada mereka semua. Dan kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa apa yang ditulis oleh Paulus dan Yakobus bukan hal yang bertentangan. Bahwa berbuat baik, apa yang ditulis oleh Yakobus adalah hasil dari iman kita terhadap Tuhan. Jadi kita diselamatkan terlebih dahulu, setelah itu kita menghasilkan perbuatan baik. Jadi ada keyakinan bahwa kita harus berbuat baik terlebih dahulu supaya diselamatkan. Nah, tapi kita mengimani bahwa keyakinan kita, iman kita berbuat baik menghasilkan buah karena kita sudah menerima keselamatan. Dan di dalam perikop ini saya mengambil 3 jenis iman dalam kekristenan. Yang pertama, iman yang mati, terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14-17, namun akan saya bacakan di ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan, jika seorang saudara atau saudari jika mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi, ciri-ciri iman yang mati adalah iman yang tidak memiliki kepekaan. Iman yang hanya di kata-kata saja, di perkataan saja, dia kehilangan kasih. Dan ciri yang berikutnya adalah iman hanya sebatas perkataan tanpa tindakan. Dan kita bisa melihat di ayat ini ditegaskan bahwa ketika hanya berkata-kata saja, itu semua jadi hal yang sia-sia. Iman kita jadi mati. Jadi jangan sampai iman kita mati dan kasih dan kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama menjadi hilang. Dan berikutnya dalam Yakobus 2 ayat 18-20, ini yang kedua, jenis iman, yaitu iman yang sebatas percaya. Namun akan saya bacakan di ayat 19, dikatakan seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dan ini sangat menarik. Kita bisa melihat di sana bahwa setan-setan pun percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya Tuhan. Dan bahkan setan-setan pun merasa gemetar. Kita bisa melihat juga contoh di dalam kitab Injil, di dalam kitab Markus 5 ayat 6-7 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Ini kisah yang sangat terkenal tentang legion ketika bertemu dengan Yesus. Dan dia begitu ketakutan. Dia sampai berlari mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Bahkan dia memberikan pujian anak Allah yang maha tinggi. Kita bisa melihat setan pun mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa dari dunia ini. Dia menyembah. Dan dia dengan gemetar ketakutan memohon. Permasalahannya, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita hanya selevel seperti setan-setan iman kita, yaitu iman kita ini hanya sekedar sebatas percaya saja, tanpa ada rasa gemetar. Bahkan mungkin kita bisa dibilang lebih buruk dari mereka karena ibadah kita tidak sungguh-sungguh, kehidupan kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita tidak menunjukkan gemetar kita di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi teguran, menjadi catatan buat kita semua, buat saya juga, bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita harus tahu, setan-setan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, tapi mereka tidak memperoleh keselamatan.
Karena apa? Karena penebusan hanya diberikan untuk manusia, bukan untuk mereka. Dan itu menjadi hal yang sangat istimewa buat kita. Dan ciri iman yang sebatas percaya adalah tidak ada pertumbuhan rohani. Rohaninya tidak ada pertumbuhan, tidak ada pergerakan dalam rohaninya. Tidak ada sesuatu yang dibaharui, pembaharuan tidak ada dalam dirinya. Dan kita bisa melihat bahwa orang seperti ini hanya sekedar ibadah karena rutinitasnya saja. Tidak ada hal yang baru yang dia makan. Dia hanya sebatas rohani yang bayi, yang hanya minum susu saja, tidak mau makan makanan yang keras. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu iman yang dinamis. Di dalam Yakobus 2 ayat 21-26, akan saya bacakan di ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Di ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah, begitu luar biasa. Abraham dikenal karena ketaatannya, mau taat mempersembahkan Ishak ketika itu. Dan betapa indahnya ketika kita dikenal oleh Tuhan dan kita dianggap sahabat. Jadi iman yang dinamis adalah iman yang mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal kita. Di dalam kitab Injil kita bisa melihat ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku. Itu adalah hal yang mengerikan untuk kita pelayan-pelayan Tuhan, untuk kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai Tuhan rupanya tidak mengenal kita karena perbuatan kita. Dan kita juga bisa melihat contoh berikutnya, yaitu Rahab di ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat ciri iman yang dinamis adalah iman yang selaras. Perbuatannya selaras dengan imannya. Imannya selaras dengan apa yang dia perbuat. Jadi Abraham dan Rahab ini menjadi contoh untuk kita. Bagaimana ketika kita mengimani Tuhan, kita juga memiliki perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi renungan ini tidak saya perpanjang dan biarlah menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Kita memiliki iman yang terus teguh di dalam Tuhan dan kita memiliki buah-buah yang menghasilkan berkat bagi banyak orang. Biarlah kehidupan kita terus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak terang dan buah kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132420088. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang Engkau berikan pada kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang selaras dengan setiap perbuatan kami Tuhan. Biarlah kami dapat mencerminkan Engkau Tuhan melalui apapun yang kami perbuat. Biarlah kami dapat terus mempermuliakan Engkau Tuhan dalam setiap laku kami Tuhan, dalam setiap harinya Tuhan. Dan kami berdoa, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah semesta alam, Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Haleluya, puji Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.